Megumi menyusup ke dalam gedung parkiran dan melumpuhkan beberapa penjaga. Demikian juga dengan panda, di mana makhluk itu mengalihkan perhatian dan menghajar para preman dengan sekali sapuan. Keduanya pun berkumpul di atap gedung untuk menyergap Kinji. Ketika mereka berjalan beberapa langkah, tanpa diduga keduanya bertemu Kirara. Melihat Megumi bersama panda, Kirara pun menyadari kalau Megumi merupakan agen SMK Jujutsu. Demikian juga dengan si Yuji. Kirara mengetahui hal ini karena sebelumnya dia melihat Yuji dan Megumi dari layar CCTV. Disinilah Kirara menelpon Kinji, dan Kinji jadi mengerti kalau sedang ada hal yang tidak beres di luar. Tanpa banyak bicara, Megumi langsung menyerang Kirara dengan Shikigami Dewa Anjingnya. Anehnya serangan itu terpental dan malah kembali menerjang Megumi. Kirara telah menandai panda, oleh karena itulah panda kesulitan untuk mendekatinya. Gadis itu pun melarikan diri dan berniat menemui Kinji. Di sini panda berusaha memberitahu Kirara kalau mereka sebenarnya bukanlah musuh. Panda dan Megumi datang ke tempat ini hanya untuk meminta bantuan Kinji saja. Tapi Kirara tetap kabur karena dia tidak mempercayai panda. Megumi agak kaget karena dia tidak bisa melepaskan diri dan terus melekat dengan anjing dewa. Tentunya hal ini terjadi karena efek kutukan milik Kirara. Kali ini Megumilah yang berusaha memberikan penjelasan pada Kirara. Pemuda itu menegaskan kalau dia dan yang lainnya bukan dari pihak SMK Jujutsu. Kondisi Tokyo saat ini sudah amburadul dan tidak menentu. Penghalang yang muncul juga tidak kebetulan terjadi begitu saja. Fenomena ini adalah teror buruk yang belum pernah ada. Untuk menanggulangi teror ini, Megumi sangat memerlukan bantuan Kinji. Tapi Kirara malah menyalahkan Megumi. Apalagi SMK Jujutsu sendirilah yang menelantarkan Kinji. Sekali lagi Megumi menegaskan kalau dia bukan dari pihak SMK Jujutsu. Pemuda itu mulai kesal tentang masalah yang menimpa Kinji dan Kirara. Panda berkata kalau mereka bentrok dengan fraksi konservatif. Fraksi tersebut memiliki pola pikir yang terlalu memaksakan kehendak. Dulu ada yang namanya video kutukan. Seiring perkembangan zaman, Jujutsu pun bersinggungan dengan teknologi baru. Tentu saja, hal ini sangat bertentangan dengan keinginan kaum konservatif. Kirara tidak habis pikir mengapa Panda dan Megumi memerlukan bantuannya. Harusnya Gojo Satoru saja sudah cukup untuk membereskan semua masalah. Lagi-lagi, gadis itu berpikir kalau Megumi ngibul dan berusaha membodohinya. Megumi pun berkata kalau Gojo telah disegel, dan inilah alasan utama yang membuat mereka semua kalah. Parahnya, Kirara masih tidak percaya kalau Gojo telah disegel. Megumi pun mengeluarkan pasukan kelincinya. Tapi para kelinci itu ditandai juga oleh Kirara. Semua kelinci lantas menghilang setelah Kirara mengaktifkan teknik kutukannya. Megumi berusaha mempelajari teknik kutukan Kirara dengan seksama. Dia pun berasumsi bahwa kunci dari teknik Kirara adalah rasi bintang, dan motif rasi bintang tersebut adalah salib selatan. Kirara langsung kaget mendengar pernyataan Megumi, dan hal ini mengindikasikan kalau pemikiran Megumi benar adanya. Panda dan Megumi bisa mendekat satu sama lain. Sementara, Kirara hanya bisa mendekati pintu ruangan CCTV. Tapi anehnya, Kirara tidak segera memasuki ruangan tersebut. Gadis itu menatap Panda dan Megumi dengan serius, seakan ingin menahan keduanya agar tidak melangkah lebih jauh lagi. Megumi dan Panda saling berdiskusi tentang cara mengalahkan Kirara. Awalnya mereka mengira kalau rasi bintang salib selatan memiliki 4 bintang. Mereka pun curiga kalau mungkin ada 5 bintang di dalamnya. Sebelum tekniknya ketahuan, Kirara segera melempari tanda dengan mobil sedan. Walau terus terpukul, Panda meminta Megumi untuk segera menemukan bintang yang terakhir. Megumi kembali berpikir keras dan berusaha menguak rahasia kutukan Kirara. Dia berpikir kalau mungkin Kirara dapat menandai kutukan musuh. Jika itu benda fisik, maka gadis itu harus menyentuhnya dulu dengan memasukkan sejumlah energi kutukan. Hal ini bisa dipastikan karena Kirara hanya menyentuh si anjing dewa, tanpa menyentuh kelinci ataupun Megumi. Ketika Kirara sibuk menyerang Panda dan menandai benda-benda di sekitarnya, tanpa diduga, Megumi menemukan rasi bintang lainnya. Bintang itu berada di pembatas parkiran mobil serta memiliki posisi yang sulit dibaca. Megumi pun berusaha menyentuh bintang terakhir agar dapat mendekati Kirara. Tapi untuk melakukan itu, dia harus mengikuti urutan rasi bintang yang telah ditetapkan. Tentu saja, Kirara langsung menghadang Megumi. Dia begitu kagum karena Megumi mampu menguak rahasia kekuatannya. Kendati tidak bisa mendekati rasi bintang terakhir, Megumi lantas mengeluarkan seekor kelinci dan melemparkannya pada Panda. Sementara itu, Panda yang sedari tadi melayang di udara menerima kelinci itu, dan kemudian melemparkan si kelinci tepat mengenai rasi bintang terakhir.
Kirara langsung mengubah arah rasi bintang dan mengubahnya sama persis dengan milik Megumi. Hal ini membuat Megumi dihantam mobil. Tapi di waktu yang sama, Kirara juga diterkam oleh anjing dewa. Gadis itu sungguh tidak menyangka bagaimana dan kapan roh kutukan itu bisa mendekatinya. Dia pun sadar kalau ternyata Megumi masih belum melepaskan Shikigami anjingnya. Megumi juga selangkah di depan, di mana dia sudah paham siapa yang akan tertarik di antara dua benda yang sama. Nampaknya, Megumi menaruh dinding di antara dia dan anjingnya. Begitu Kirara berada dalam jalur tarikannya, Megumi langsung melepaskan Shikigaminya itu. Mau tidak mau, Kirara segera melepaskan teknik kutukannya. Sementara itu, Megumi menyeruak masuk ke dalam mobil. Di waktu yang sama, dia berpindah tempat dengan anjing dewa dan segera mengunci lengan Hirara dengan sempurna. Kirara pun benar-benar kalah telak. Megumi kembali memohon agar Kirara mendengarkan penjelasannya. Dia bahkan menundukkan kepalanya supaya Kirara percaya. Keseriusan Megumi akhirnya membuat Kirara luluh. Tapi detik itu juga, Yuji tersungkur akibat pukulan Kinji. Walau kepayahan, tapi Yuji tidak mau Panda dan Megumi membantunya. Apapun yang terjadi, Yuji akan menghadapi amukan Kinji seorang diri. Sikap Yuji yang tidak mau menghindari serangan membuat Kinji merasa diremehkan. Tapi Yuji sangat yakin kalau sebenarnya Kinji mau menerima kondisinya. Oleh sebab itu, Yuji tidak akan menghindar dan tidak akan melawan Kinji, hingga hati Kinji goyah dengan sendirinya. Kinji pun tertarik dengan tekad Yuji. Dia akan mendendarkan Yuji asalkan anak kelas 1 itu masih sanggup berdiri. Lelaki itu langsung menghantam Yuji dengan tinju kuatnya. Walau terlempar jauh, tapi Yuji tetap berdiri tegak di atas kakinya. Kinji pun bertanya mengapa Yuji membutuhkan bantuannya. Yuji pun menjawab singkat, di mana para senior yang lain mengakui kekuatan Kinji. Ketika penyihir Jujutsu meminta bantuan pada penyihir lainnya, maka itu sama saja meminta saling mempertaruhkan nyawa. Kinji meminta Yuji untuk menunjukkan panasnya yang membara. Jika Yuji melakukannya detik ini juga, maka Kinji mau mempertaruhkan nyawa. Dengan tenang Yuji menegaskan pada Kinji bahwa dirinya tidak memiliki panas. Dia hanyalah roda gerigi yang dimanfaatkan untuk membasmi kutukan secara terus-menerus. Jawaban Yuji yang membosankan membuat Kinji sangat marah. Lelaki itu kembali meninju Yuji hingga terpelanting parah. Walaupun energi kutukan Kinji lebih kasar dari penyihir lainnya, tapi Yuji tetap berdiri dan tidak melawan sama sekali. Tentu saja Kinji agak terkejut. Bagaimana bisa pemuda itu masih bertahan? Padahal Kinji telah melepaskan 3 pukulan terkuatnya. Yuji kembali mendekati Kinji. Dia akan bertahan sampai kapanpun hingga Kinji benar-benar mau mengakuinya. Disinilah Kinji baru menyadari tentang arti roda gerigi Yuji yang panas membara. Pun demikian, lelaki itu berniat menghajar Yuji kembali. Tapi sebelum itu, Kirara segera menghentikannya. Kirara menyadari kalau tubuh Kinji mulai panas akibat tekad Itadori Yuji. Hal inilah yang membuat Kinji berhenti menyerang Yuji. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membohongi hatinya. Lelaki itu pun meminta Yuji dan yang lainnya berkumpul untuk membuat kesepakatan. Tanpa diduga, Kogane muncul di hadapan Yuji. Jelas saja hal ini membuat semua orang sangat kaget. Kogane berkata bahwa aturan baru telah ditambahkan pada Culling Game. Aturan itu memungkinkan para pemain bisa melihat informasi pemain lain, mulai dari nama, poin, dan jumlah aturan yang ditambahkannya, serta dari koloni mana mereka berada. Di tempat lain, seorang pemain terlihat bingung dan mencari-cari keberadaan Sukuna. Setelah mengalahkan lawannya, pemain itu mendapat penawaran dari Kogane untuk menggunakan 100 poinnya agar bisa menambahkan aturan baru pada Culling Game. Disitulah lelaki berambut hijau yang diketahui bernama Hajime Kashimo itu menambahkan aturan tentang nama, poin, dan jumlah aturan serta dari koloni mana para pemain itu berada. Hebatnya, semua informasi itu terbuka dan dapat diakses oleh pemain lain secara cuma-cuma.